Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di rentang sejarah yang penuh dengan inspirasi dan pengetahuan. Hari ini, kami mengajak Anda untuk merenungkan kisah yang penuh makna dan keindahan tentang pertemuan antara dua sosok besar dalam sejarah Islam, Khadijah dan Muhammad. Dengan penuh keberkahan, mari kita eksplorasi jejak langkah awal dari perjalanan yang akan menginspirasi hati dan membangkitkan semangat. Masih ingat dengan nama perempuan yang dijuluki dengan sebutan Ratu Quraisy? Perempuan pertama yang bersaksi atas kerasulan Nabi Muhammad SAW, menemani pada saat menerima wahyu, orang pertama yang menemaninya salat, orang pertama yang menemani dalam suka dan duka, perempuan yang merelakan seluruh hartanya untuk perjuangan demi tegaknya agama Islam. Ia adalah perempuan pertama yang melahirkan anak-anak dari Nabi Muhammad SAW, yang sering kita panggil Siti Khadijah. Nama lengkapnya adalah Siti Khadijah binti Khuwailid bin As'ad, bin Abdul Uzza, bin Qusay, bin Kitab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fir. Dari pihak ayahnya, silsilah dirinya bertemu dengan silsilah Rasulullah SAW, yakni Qusay. Ibunya ialah Fathimah binti Zaidah, bin Al-Aslam, bin Rawahah, bin Hajar, bin Abdu, bin Miyas, bin Amir, bin Luwaye, bin Ghalib, bin Fir. Silsilah dari pihak ibunya berasal dari keturunan Quraisy yang sangat terkenal dan terhormat. Pada perempuan satu ini, langit dan bumi bersaksi atas kesucian Khadijah. Ia adalah bunga, langit dan bumi. Khadijah memulai karirnya semenjak ditinggal oleh Khuwailid, ayahnya, di mana sebelumnya sekitar 575 Masehi ditinggal oleh ibunya. Kemudian, tidak lama dari itu, Abu Halah juga meninggal. Akhirnya ia hidup sendiri dan memulai bisnisnya sebagai niagawan. Khadijah sukses membawa dirinya menjadi perempuan dengan sebutan pebisnis yang membuat ia dihormati dan dilirik oleh kalangan pembesar Quraisy. Alkisah pada suatu malam, Khadijah bermimpi tentang sebuah matahari besar turun dari langit dan berhenti tepat di atas rumahnya. Cahaya matahari begitu terang, sinarnya begitu indah dan menenteramkan hati. Baru kali ini, ia terpikat dengan kejadian itu. Akhirnya, ia mengadukan mimpinya kepada Warakah, sepupunya. Dalam sebuah riwayat, Warakah adalah orang yang memiliki kemampuan luar biasa dalam pengetahuannya tentang agama. Penguasaan literatur tentang kitab Injil menjadi salah satu kunci utama akan sikapnya yang bijak. Buru-buru Khadijah mengadukan mimpinya kepada Warakah yang dikenalnya sebagai orang kepercayaannya. Jawaban Warakah begitu mengagetkan Khadijah. "Bergembiralah wahai sepupuku. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menjadikan mimpimu kenyataan, maka cahaya kenabian akan masuk ke rumahmu. Dan darinya akan terpancar cahaya risalah Nabi terakhir," ucap Warakah. Mendengar jawaban tersebut, Khadijah merasa bahagia, sekaligus terharu dan penasaran. Ia pun selalu terngiang-ngiang dengan jawaban tersebut. Setiap hari, ia selalu berpikir dan berharap dipertemukan dengan seseorang yang dimaksud Warakah. Khadijah selalu berharap bahwa apa yang diucapkan oleh Warakah menjadi nyata. Seiring berjalannya waktu, karir perniagaan Khadijah semakin meningkat, bisnisnya semakin melonjak tajam, namanya dikenal di seluruh pelosok Arab sebagai perempuan yang mandiri dan sukses. Di tengah kesuksesan bisnis yang dijalani, Khadijah benar-benar membutuhkan seorang yang bisa membantu bisnisnya dan bisa mengelola seluruh keperluan yang dibutuhkan. Di sisi lain, karir perniagaan Abu Thalib, paman Rasulullah semakin merosot. Bisnis yang dijalaninya hanya berjalan stagnan, hingga akhirnya ia memutuskan untuk berhenti berjualan dan berpikir untuk fokus mengurus anak-anaknya. Akan tetapi, lagi-lagi kebutuhan sehari-hari harus terus terpenuhi demi keberlangsungan hidup. Singkat cerita, Abu Thalib mendengar bahwa Khadijah sedang mencari karyawan untuk membantu bisnisnya. Akhirnya, berdasarkan hasil diskusi dengan Muhammad, Abu Thalib menemui Khadijah dengan mendaftarkan Muhammad ikut bergabung membantu Khadijah. Berkenaan dengan upah, Abu Thalib meminta agar upah yang diberikan tidak kurang dari 4 ekor. Mendengar hal itu, Khadijah berkata,
kalau permintaan untuk orang yang jauh dan tidak kusuka saja akan dikabulkan, apalagi untuk orang yang dekat dan aku suka. Sebenarnya, pada saat yang sama, Khadijah sudah mendengar tentang sosok Muhammad yang dikenal namanya sebagai orang yang tekun, jujur, pandai dan amanah. Tidak sulit bagi Khadijah untuk menerima dia sebagai karyawan. Abu Thalib pulang dengan kabar gembira dari Khadijah dengan menyampaikannya kepada Muhammad. Rezeki yang begitu melimpah bagi dirinya dan keluarga atas keputusan Khadijah. Disinilah awal mula Khadijah dekat dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan pertama Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah sangat berkesan. Sikapnya yang lembut, perkataannya yang cakap, serta keputusannya yang tidak setengah-tengah membuat Khadijah mantap dan percaya 100% kepada Muhammad dalam menjalankan bisnisnya. Seluruh fasilitas diberikannya kepada Muhammad. Akhirnya, berangkatkah Muhammad bersama sejumlah kafilah ke Syam diantar Abu Thalib. Muhammad ditemani oleh Maisarah, budak Khadijah. Sebelum itu, Maisarah dipesan oleh Khadijah untuk tidak menegur bahkan memarahi Muhammad. Ia hanya diperintahkan untuk melihat Muhammad bekerja. Di perjalanan, banyak hal yang ditemui oleh Maisarah dan akan menjadi cerita menarik untuk tuannya. Segala keistimewaan nampaknya begitu terlihat jelas dari sosok Muhammad. Bisa kita lihat bahwa Maisarah menjadi mata-mata cinta antara Khadijah dengan Muhammad. Di tengah perjalanan dengan panas begitu menyengat, seluruh rombongan merasa kepanasan, haus dan semacamnya. Namun, hal itu tidak terjadi kepada Muhammad. Ia tetap merasa nyaman tanpa lelah, awan menyelimuti dirinya sehingga ia merasakan kesejukan terus-menerus. Maisarah bersama kafilah yang lain merasa terheran-heran dengan kejadian tersebut. Akhirnya, sampailah pada sebuah tempat di mana mereka berhenti. Ketika melakukan transaksi dagang, Muhammad menunjukkan kejujuran kepada para pembeli dengan kecakapan yang luar biasa membuat mereka terkesan dan puas terhadap apa yang dilakukan oleh Muhammad. Mulanya Maisarah merasa kaget dengan sikap Muhammad yang terlalu jujur terhadap para pembeli, sebab hal tersebut akan sedikit keuntungan yang diperoleh. Akan tetapi, di luar dugaan, dagangan tersebut laku dan mendapat keuntungan yang begitu besar. Maisarah kagum dengan cara yang dilakukan oleh Muhammad. Disinilah terlihat tentang etika bisnis, kecakapan yang ditunjukkan oleh Muhammad kepada klien serta tutur kata yang sopan menjadi modal utama dalam berbisnis. Maisarah merasa bahwa Muhammad adalah orang yang sangat istimewa dan begitu mahir dalam dunia bisnis hingga memperoleh keuntungan yang sangat besar. Padahal, Muhammad sebelumnya tidak pernah belajar tentang teori, semuanya dilakukan atas dasar ketekunan hati yang dimiliki oleh Muhammad. Setelah semua selesai, sore harinya mereka pulang dengan kabar gembira, keuntungan yang besar. Serta kabar bahagia lainnya menyelimuti Khadijah ketika melihat Muhammad datang. Seluruh pandangannya tertuju kepada Muhammad, laki-laki yang memiliki sikap beda dibandingkan dengan yang lain. Sikap dan ketekunannya membuat Khadijah kembali memikirkan perkataan Warakah tentang laki-laki yang akan diutus menjadi nabi. Di kejauhan, Khadijah terus memikirkan Muhammad yang begitu istimewa. Setidak-tidaknya, Muhammad bagi Khadijah memiliki keistimewaan luar biasa. Mulai dari sikap, ketekunan, kejujuran, serta bisnis yang dilakukan bukan semata-mata untuk mengejar harta. Pengetahuan yang begitu luas tentang ilmu dagang, belum lagi dengan kejadian-kejadian istimewa di luar dugaan membuat Khadijah semakin gundah. Melihat sikap Khadijah yang belakangan ini berbeda sejak kehadiran Muhammad, Nufaisah, ada yang menyebutnya Nafisah, sahabat karib Khadijah melihat cinta yang terpendam dalam diri Khadijah kepada Muhammad. Cinta seorang perempuan kaya, cantik dan dermawan yang selalu menolak lamaran para pembesar Quraisy jatuh cinta kepada seorang pemuda yang biasa namun pengetahuan agamanya begitu luar biasa. Tidak tahan melihat sikap Khadijah, akhirnya ia datang menemui Muhammad dengan maksud hati melamar Muhammad untuk Khadijah. "Wahai Muhammad, apakah di usiamu saat ini, engkau tidak ada rencana untuk menikah?" tanya Nafisah. "Aku pemuda miskin, mana mungkin ada perempuan yang mau menikah denganku?" jawab Muhammad dengan nada rendah.
Nafisah terus memancing pembicaraan dengan Muhammad dengan berbagai macam pertanyaan, hingga akhirnya ia secara terus berkata, "Bagaimana jika ada perempuan kaya, cantik dan rela menikah denganmu, ia tidak mempersoalkan harta yang kamu miliki. Apakah engkau sudi menikah dengannya?" "Siapa perempuan itu?" tanya Muhammad. "Khadijah binti Khuwailid," jawab Nafisah. Muhammad cemas dengan jawaban yang diberikan oleh Nafisah. Ia berpikir bagaimana bisa sosok Khadijah yang penuh dengan kesempurnaan mau kepada pemuda yang miskin sepertinya. Kabar tersebut menjadi kabar bahagia oleh Abu Thalib. Sementara rasa cinta terus menyelimuti diri Khadijah kepada Muhammad, para paman Muhammad tidak setuju ketika mendapat kabar bahwa Muhammad ingin menikah dengan Khadijah, sebab hal itu merupakan aib. Khadijah dengan segala kesempurnaan tidak akan menerima Muhammad yang miskin. Tak ingin larut dengan masalah tersebut, Syafiah binti Abdul Muthalib menemui Khadijah. Melihatnya sebagai sosok perempuan hebat, ia menanyakan keseriusannya dengan keponakannya, Muhammad. Lama berbincang dengan Khadijah, Syafiah semakin yakin dengan cinta Khadijah kepada Muhammad, bahwa benar-benar Khadijah tidak pernah melihat harta dan apapun. Kecintaan terhadap Muhammad semata-mata atas sikap yang diperlihatkan oleh keponakannya itu begitu berbeda dengan laki-laki lain. Sebelum mengakhiri pertemuan dengan Khadijah, Syafiah diberi sebuah baju terbaik oleh Khadijah kemudian berkata, "Demi Allah, tolonglah aku sehingga dapat menjadi istri Muhammad." Syafiah menunjukkan kesanggupan atas permintaan Khadijah. Setelah sekian fase terjadi, akhirnya berlangsunglah lamaran Khadijah dengan Muhammad. Melalui perjalanan yang panjang dengan berbagai penolakan dari paman Muhammad, lamaran itu tetap berlangsung. Mengenai mas kawin, Muhammad Ghazali mengatakan bahwa pihak Muhammad menyerahkan 20 unta muda. Untuk emas sebanyak 12,5 uqiyah atau sama dengan 500 dirham. Begitulah perjalanan panjang Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah hingga menikah. Kisah tersebut menjadi awal mulai dari perjalanan keduanya menapaki perjalanan perjuangan dakwah Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Khadijah menjadi saksi akan kerasulan Nabi Muhammad SAW sesaat menerima wahyu. Sosoknya tidak tergantikan dalam hati Rasulullah serta menjadi pukulan berat ketika ditinggal oleh Khadijah.